Salam, salam sadis, salam hari Kamis. Ketemu lagi hari ini kita mulai bahas market ya di hari Kamis ini dengan ada berapa pertanyaan juga saya lihat tadi. Jadi sekarang saya buat video ini market cap di 1 triliun,52, volume 61,2 billion. Dominance agak melemah dikit ya, 42,4. Kemarin itu sempat 4,27 pas ya buat video 42,6. Nah ini dia 42,4. Tapi bukan berarti dia akan melemah, bisa aja menguat balik itu. Ini hati-hati juga ini ya. Jadi ya semalam banyak kena short squeeze lagi ya. Entah Anda trading di BTC atau di coin Aptos atau yang lain, itu asli telak-telak kena short squeeze lagi itu ya. Semalam langsung nendang dia BTC sempat 23.800, ya bangun pagi lihat, wah banyak lagi korban ini. Ini market hati-hati. Jadi hati-hati ya. Jangan terlalu dikejar ya, jangan FOMO lah pokoknya ya. BTC sekarang saya buat video di 23.146 ya, dalam 24 jam plus 2,17%. Ethereum balik lagi ke 1.600, kemarin 1.500 something ya, ini udah 1.615. BNB agak turun dari kemarin ya, BNB justru agak turun 30, kemarin sampai 320-an ya, ini 305 ya. Lumayan lah, ada yang balik hijau. Cardano lumayan nendang balik ke 7%-an ya, sampai 38 sen. Polygon yang kurang nendang balik ya, harusnya dia kalau nendang balik di atas $1 lagi, ini 99 sen ya. Gitulah market. Jadi juga malam ini ada event, yaitu GDP ya. Jadi GDP-nya itu kuartal keempat terakhir, itu kuartal keempat 2022, seharusnya memang turun, maka ditaruh turun itu ya. 2022 kuartal 4 itu diprediksi hasilnya kalau di forecastnya 2,6% gitu ya. Berarti turun dari kuartal sebelumnya 3, sekian persen saya ingat ya. Jadi andai kata hari ini sesuai forecast, itu ya kemungkinan dolar tertekan, dolar akan ini ya, mungkin BTC coba nendang balik lagi. Kalau sekarang misalnya saya buat video 23.100 sekian, bisa aja dia coba lagi tuh kayak semalam 23.700, 23.800 ya kan. Apakah dia ini, saya rasa belum untuk tembus ke ini 24 gitu ya, tapi akan dia coba, mungkin akan ke reject lagi, cuma akan ada sorongan juga kemungkinan andai kata dia sesuai forecast gitu ya. Tapi ya masih ada ini initial jobless claim yang dimana udah saya pernah bilang data udah inilah, semua data udah mereka setel lah. Jadi sekalian kita bahas ini, penyampaiannya gini. Jadi sekalian saya jawab hari ini tentang market. Saya tanya kok masih ngegas terus, kenapa bullish? Ya memang market disetel dulu arah bullish gitu ya dari awal, karena setelah awal tahun. Jadi sekalian saya jawab juga, ada yang udah ketakutan, oh masih bisa balik BTC ke 18 nggak, 19 nggak. Nah kadang saya bingung juga lihat kondisi kalian itu, main itu scalping for fun boleh, bukan jangan kejar ini mau kaya gitu ya, invest. Kalau mau kaya invest. Jadi sekalian saya kasih tahu gini, kadang saya ketawa, saya waktu di rumah sakit saya baca komen pas nendang 23.500, terus yang ini apa kabar, yang short, yang BTC. Dan saya itu BTC nendang ke atas, saya lebih cuan ya. Karena apa?
itu investasi saya yang sudah pohon yang saya tanam itu udah tinggal masa-masa panen aja gitu, ya. Dan apakah saya euforia? Saya nggak pernah euforia BTC. Karena Pak, buat saya belum masanya saya panen. Saya itu ada timingnya buat BTC gitu. Jadi saya kadang ketawa lihat bocil-bocil. Padahal kalau saya punya scalping untuk eh, main short atau long ya, dari tahun-tahun kemarin yang udah ikut saya udah tahu lah, apalagi tandemnya saya si Bro Jackie ya, udah tahu kita kadang cuma main iseng aja, pacu-pacu adrenalin. Bukan itu yang saya cari, saya cuma for fun di masa pensiun saya untuk swing atau kadang scalping ya. Inti saya itu di investasi. Jadi kadang saya ketawa gitu kan. Padahal yang ngejek-ngejek itu belum tentu dia ada Bitcoin. Mungkin dia cuma pemain leverage yang pasang 100-200 dolar ya kan. Dengan leverage tinggi gitu, nanti kena makan teriak-teriak gitu kan. Jadi kita mah ketawa aja gitu kalau saya lihat. Kalau maka saya malas jawab gitu. Saya itu apa ya, gini, kadang saya ketawa lihat anak-anak tuh, mungkin sebelum dia kenal BTC ya, misal anak-anak bocil kadang lihat bahasanya ketahuan. Kalau dia anak-anak umur 20-21an gitu ya, yang baru belajar trading, leverage gitu kan, terus ini, dia belum kenal BTC mungkin ya, belum sunat lagi, saya udah beli BTC gitu ya. Saya beli BTC itu, pertama saya kenal BTC itu 2014. Saya waktu di Inggris, saya beli dengan nilai saat itu naik tinggi lagi. Saat itu 1000 pound sterling lebih kurang. Belinya masih pakai desktop. Ya, itu yang pertama kenalkan saya, teman kerja saya, orang Poland, namanya Darek Brzezinski. Ya, itu. Jadi pertama ini saya beli 5 saat itu awal-awal. Ya namanya kita save ini adakah kita tahu bahas aset ini itu kan awalnya saya nggak tahu BTC, kita bahas alokasi sebagai kerja, kita harus bisa nabung aset ini itu, terus dia ini kenalkan BTC ke saya gitu. Saya awalnya kan dia soal bahas emas perak kan, dari situ awal saya invest. Itu pertama saya beli, istri saya sempat ngamuk karena ngedrop sampai 300 pound. Aduh, saya biarkan aja gitu. Awalnya saya nggak ngerti. Ya udahlah, saya pikir ya karena untung saya mental penjudi dulunya. Ya udahlah, bohwat istilahnya orang Medan bilang kan. Nggak taunya pas cycle-nya bulan 2017 di situ kita panen sekali. Nah, mulai dari situ saya belajar gitu. Ya, makin saya pedalami gitu. Jadi saya itu BTC saya itu istilahnya saya nanam pohon. Pohon ini udah jadi, tinggal saya tunggu tiap musim, saya petik hasil. Itu. Jadi kalau cuma baru start begini, udah euforia, saya mah biasa-biasa, karena belum target saya gitu. Saya biarkan BTC saya gitu. Kemana saya akan ambil? Gampang. Taksiran saya, kita nggak ada yang tahu top, tapi saya, next target BTC saya yang akan saya TP, itu di all time high lama. Karena BTC selalu akan ada all time high baru, kita nggak perlu tahu dia buat keberapa, yang penting saya duluan TP kalau dia menuju di all time high. Ya kan, itu saya akan TP sesuai saya lihat pergerakan market, terus positif negatifnya market, newsnya, apakah masih bisa sorong ke atas, nah itu baru di situ saya atur gitu. Tapi awal akan saya TP BTC saya di nanti yang terakhir. Ya, yang kemarin all time-nya di mana? 69. Nah, lebih kurang saya tunggu 70.000. Jadi kalau masih 20, cuek aja gitu. Ya. Kalau buat scalping saya itu kecil-kecilan, cuma buat iseng-iseng. Cuma for fun gitu. Jadi saya mau 10 kali saya DCA, 20 kali DCA pun santai aja. Karena saya mulai dari kecil, saya cuma for fun gitu. Istilah kalau orang-orang bule di Amerika, orang-orang udah pensiun, mereka tiap minggu ke kasino, mereka punya tabungan banyak tuh. Tapi mereka cuma bawa 200-100 dolar, pergi main mesin, buang-buang waktu di situ gitu. Masuk main yang 5 sen, 5 sen gitu, tahu nggak? Nah, itu yang saya lakukan. Nah, jadi saya mau kasih tahu begini, market kondisi sekarang, ya,
ini kenapa bisa dia naik? Karena pas awal Januari rupanya ada akhir tahun kemarin rupanya eh, pemerintah Amerika sama Fed itu perhitungan CPI diganti gitu, ya. Jadi cara hitungnya diganti. Saya nak perut mereka apa itu trik-trik. Jadi hitung-hitungannya itu udah diganti. Kalian boleh cek, ya. Itu di Biro Labor Statistik itu udah dipaparkan di situ. Jadi hitungannya sekarang pertama yang diganti apa? Change-nya dalam hitungan CPI nggak dimasukkan lagi hitungan mortgage gitu ya. Nilai terus apalagi untuk food gitu kan. Itu makanan hitungannya misalnya hamburger, roti, apa daging. Itu kalau yang mahal nggak dimasukin yang murah, yang termurah gitu. Jadi, nah di situ udah ngaco gitu ya. Jadi CPI ini sebenarnya mereka nggak bisa tekan sampai seperti Fed mau tekan 2, udah nggak bisa, udah kelihatan, udah megap-megap. Jadi mulai diakal-akalin lah. Jadi ini kalau diakal-akalin, ya udah pasti nanti akan, maka kemarin itu langsung drop banyak. Saya awalnya nggak tahu kenapa bisa hitungannya cepet begitu. Rupanya baru ketahuan awal Januari itu si BlackRock juga di medianya dia udah pause. Buat retail yang udah paham ini, ya dengan mereka ganti ini apa yang dilakukan, maka semua pada ini masuklah BTC. Nah, kita telat sedikit informasi di situ ya. Jadi maka untuk sekarang ini komoditi naik. Tapi apakah langsung berjalan? Enggak. Yang mereka hitung ini dengan digantinya tujuannya apa? Diganti ini supaya kelihatan Fed berhasil nanti tekan inflasi gitu. Dan mereka mau pivot gitu. Ya, karena udah kebangetan. Cuma dengan pertahankan market, gengsi, kelihatan bagus padahal cedera market nanti. Bukan ekonomi cedera gitu semua. Jadi istilahnya kayak muka gua jerawat gitu kan. Cuma pakai makeup ditambah biar kelihatan cantik padahal tetap lobang gitu. Ada lobang. Jadi itu ya. Jadi kedepannya kena tetap akan suatu saat ini akan meledak gitu. Karena Pak di keadaan ekonominya udah jelek sekali ya. Terus mereka dari FDIC itu juga menutupi ya bank-bank yang udah kolaps, yang udah mau lari ya, itu besar katanya. Mereka tutup-tutupi gitu. Ya, karena ini akan makanya berita hari ini Cina sendiri udah langsung tangan tuding ke Amerika, dibilang Amerika sabotase ekonomi. Ya. Jadi ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu, manipulasi market yang sangat tinggi. Kita nggak tahu, maka hati-hati jangan FOMO. Cuma kondisi saat market begini juga kalau lihat BTC ini juga saatnya, andai kata nanti ada buangan, kapan kita nggak tahu. Ini pasti ada masa, ya. Apakah dia mainkan terus begini sampai saat pivot, pas pivot justru market dump. Disitulah Anda ada duit, andai kata skenario-nya begitu, disitulah Anda akumulasi aset untuk long term. Ya, itu andai kata terjadi. Jadi saya rasa itu masih ada satu bantingan. Jadi banyak, udah nggak ini begini. Buat saya ini belum masuk buran cycle. Ada yang bilang udah buran, udah masuk, udah. Buat saya sih belum. Tergantunglah pendapat masing-masing. Kita Dior, masing-masing buat keputusan, resiko masing-masing. Nggak perlu nyala-nyalakan. Dewasa gitu ya. Nah, saya cuma paparkan apa yang saya analisa, yang saya lakukan gitu. Jadi saya bukan financial advisor Anda harus analisa. Cuma mungkin ada berita news yang Anda tidak dapat, mungkin bisa saya dapat, bisa saya sampaikan gitu. Itu aja. Ya, masing-masing butuh Dior. Ya, tetap Anda harus Dior gitu. Dan hari ini yang saya paparkan bukan untuk para trading leverage, untuk para invest. Karena apa yang terjadi ini bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian atau setengah tahun kemudian gitu, ya. Karena saya itu seorang investor. Jadi apa yang saya analisa, saya lihat ke depannya kapan saya nggak tahu pasti, masih akan ada
bantingan gitu. Termasuk legendary investor, ya kan, si Graham, dia juga bilang kemungkinan market masih ada 20-25% crash stock market. Kalau worst skenario bisa 50% gitu tahun 2023. Jadi masih banyak, karena sebenarnya banyak skenario diputar balik, di make up gitu ya. Dengan ekonomi Cina sedikit naik 3%, Europe langsung bilang, oh dengan Cina ini efek ke kita nggak jadi masuk resesi. Gimana nggak resesi? Sebenarnya udah resesi kok gitu. Rakyatnya udah mampus gitu, ya kan? Yang tinggal yang ekonomi udah ini. Pokoknya kondisi begitu, kasihan deh. Masyarakat bawah kondisi sekarang ya, negara Eropa atau Amerika yang kelas bawah itu sangat tertekan sekarang gitu. Ya, tapi apa mereka enggak, karena ya sekarang pemimpin-pemimpinnya itu yang banyak sulapnya gitu sekarang ya, trik-triknya gitu. Jadi untuk ekonomi sementara mereka mainkan begitu ya kelihatan bagus, maka BTC naik, sementara komoditas juga naik ya, emas gini gitu itu naik. Tapi sampai berapa lama ya kita lihat saja. Jadi maka jangan dikejar. Justru kalian saya sarankan invest ya, kerja, siap-siapkan dana ya. Kalian cuma pantau, tunggu ada buangan, di situ kalian masuk invest. Jangan kejar. Buat kalian yang udah ikut saya lama, kan saya selalu sarankan invest. Jangan kalian trading leverage sampai jual aset-aset, itu kalian salah ya. Saya kasih tahu kondisi saat ini, siapa yang kehilangan aset susah kalian dapat beli balik. Justru kesempatan inilah dalam kondisi berapa tahun ini yang begini, yang nggak nentu, Anda bisa kerja nabung dikit-dikit, nggak usah banyak, apa aja, entah itu emas kayak apa. Anda punya usaha kecil, Anda stok-stok, Anda punya, andai kata Anda jual spare part gitu ya, Anda pokoknya gitu ya. Kripto sedikit Anda tabung, tapi kripto gitu. Kenapa kalian lihat saya jarang bahas Bitcoin? Karena saya tahu buat kalian yang kenal kripto 2021 itu udah agak telat untuk BTC, karena BTC udah cukup kenaikannya. Jadi udah nggak. Tapi justru kita bahas altcoin yang kita berharap bisa dapat saat bull run berapa kali lipat dapatnya gitu. Itu makanya saya lebih banyak bahas. Kalau kalian yang ikut saya lah ya dari waktu buran, justru saya happy lihat kalau kalian yang cuan bareng dengan saya saat altcoin itu, karena itu satu kepuasan saya. Sedangkan kalau saya Bitcoin itu saya istilah udah jadi gitu. Jadi apa perlu saya harus pamer-pamer? Ya nggak, ngapain gitu, ya kan? Justru saya pengen itu yang kalian ikut saya, kalian pilih tuh kalau kalian beruntung entah altcoin yang mana, dengan para pendatang baru modal minim, siapa tahu nanti kalau tepat Anda punya laki, koin yang Anda pilih itu ke depannya 5 ton, 10 ton kemudian terus berkembang, who knows. Nah, dengan apa? Sekarang kita lihat entah dia AI kayak, dia punya Web3 kayak, ya kan? Atau metaverse, kita nggak tahu ke depannya. Yang udah jelas AI akan ke depan, tapi saya kurang mau bahas AI karena sebenarnya AI itu juga satu sisi ya kalau dibilang cuan-cuan, tapi AI ini sebenarnya ancaman masa depan. Juga AI inilah yang ujungnya akan dipakai satanik untuk kontrol manusia. Makanya saya malas sekali bahas AI gitu. Itu akan jadi senjata bahaya buat manusia gitu ya. Jadi salah dimanfaatkan, salah program aja manusia jadi korban ya. Karena gini, saya kasih tahu, sebelum ini kalian kena tahun 2017 Jepang teknologi udah maju gitu. 2017 bulan Agustus lalu itu ya memang ditutupi gitu ya. Pemerintahan Jepang sendiri mereka sudah AI-nya udah maju, mereka buat autonomous robot militer gitu ya. Yang tak kenapa konflik atau robotnya
dia rentet, dia bunuh, itu di lab itu 29 orang meninggal gitu. Itu kasus ditutupi gitu. Ya, dan robot itu tiba-tiba mau kontak ke satelitnya, mau dapatkan data. Tapi untung ada, kalau nggak salah, eh, di lab itu yang belum mati, sempat langsung mati aktif, dinonaktifkan robotnya gitu ya. 29 itu kejadian gitu ya. Makanya AI itu secara positif dipakai mau kelihatan canggih sekali, smart sekali, tapi bahaya buat manusia gitu juga. Kedepannya itu eh, semakin dipakai industri aja manusia, maka nanti manusia semakin dikurangi sama globalis jabal ini. Dibuat lagi nanti virus lain yang bunuh mah kurangi, dia nggak perlu banyak tenaga kerja, nanti robot lagi yang kerja semua industri mesin gitu. Itulah AI ke depan sebagai, ya mungkin saat itu saya udah nggak ada juga sih. Tapi itulah yang saya bisa kasih masukan buat kalian hari ini ya. Kalian harus ada aset. Harus ada. Entah itu kalau yang lebih mampu, kalian cicil-cicil tanah, emas, atau Anda punya toko kecil pun, stok-stok kalian. Misal Anda punya toko spare part kayak, atau bahan-bahan apa kayak gitu. Tapi yang bisa tahan panjang gitu ya. Bukan yang kalian stok yang kadaluarsa, bukan ya. Jadi itu yang saya bisa kasih masukan untuk hari ini, market hari ini itu. Jadi ada yang nggak ngerti, dia pikir, oh karena saya ambil BTC, saya ngomongin market down. Dia nggak tahu kalau market up itu saya cuan lebih gede. Saya scalping itu nggak ada sekuku gitu, cuma for fun gitu. Aset saya besar ini gitu ya. Kadang saya ketawa, saya lihat komen kalian, saya ketawain gitu. Tapi hari ini saya mau kasih tahu buat semua cuan army ya, itu jangan FOMO, biarkan ini mungkin market masih bisa uh, disorong entah 25 mungkin aja gitu ya. Tapi apakah udah masuk buran cycle? Belum. Dan harus ingat yearly candle itu masih bearish. Bearish engulfingnya gede juga gitu ya. Berarti market sebab ini sebagian wealth yang olah termasuk Goldman Sachs, BlackRock di belakang. JP Morgan gua rasa main juga gitu. Ini agak saya takut gini, dia main-main tiba-tiba nanti pas ada buangan, kalau udah masanya bener-bener mereka ini, itu kayak roller coaster turunnya, drup gitu. Nah itu bahaya kalau yang kena di atas gitu. Ya itu yang saya mau ingatkan. Kalau buat saya BTC nggak gini, karena belum masanya saya target mau TP. Jadi dia mau naik turun saya biarkan dulu, karena saya tunggu saat bener-bener masanya gitu ya. Ini istilahnya kalau pohon itu baru bunga keluar, belum jadi buah gitu ya. Bisa aja ada bunga yang gugur, nanti antara yang mana yang kuat itu yang jadi bener buah yang berhasil gitu. Jadi begitu istilahnya ya yang saya paparkan hari ini. Terus kalian kalau yang mau short market, hati-hati karena ini semua banyak dipantau. Kalian itu kalau terlalu banyak yang ini ya, itu disorong balik, kena squeeze kalian ya, entah yang long kayak atau, jadi cari yang lemah aja. Misalnya kalian mau short gitu, ini misalnya dia agak ngeban ke atas nanti misalnya kan, kalian mau short itu jangan lawan koin-koin yang lagi mau dimainkan gitu, agak bahaya gitu. Karena banyak tertuju ke sana juga. Mending kalian cari koin-koin yang lemah lagi nggak mau gitu. Ya, misalnya apa? Ini misalnya nanti ada kesorong, pasti koin lain, altcoin agak ikut naik misalnya nanti. Nah nanti dia mau turun lagi koreksi, saat dia mau di situ kalian cari koin-koin lemah, misalnya Chilis, IOTA gitu, yang kurang mau naik gitu. Di situ kalian masuk. Kondisi gitu asal bisa cuan udah oke gitu ya. Jadi itu aja video hari ini yang bisa saya masukkan. Jadi buat yang tanya bisa 18-19, kalau Anda main short leverage yang all in gitu, sekali lagi saya ingatkan, buat kalian yang mau main up long short, kalau modal kecil janganlah, mending saat ini kalian tabung, coba belajar invest gitu. Itu yang bisa saya beri masukan gitu ya. Dan jangan jual aset Anda untuk trading scalping dengan leverage. Anda hilang aset, susah beli, yang ada akan hancur, dan ke depan itu Anda
miss kesempatan ini gitu. Ya, itu aja video yang bisa saya sampaikan hari ini. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.